Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Apisal TV. Kali ini kita akan membahas tentang proses metabolisme. Materi sebelumnya kita pernah membahas tentang pengertian metabolisme dan proses yang mempercepat metabolisme, yaitu enzim. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang proses metabolisme yang terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul besar atau kompleks menjadi bentuk sederhana yang kemudian diubah menjadi energi atau kalori. Sedangkan anabolisme adalah proses pembentukan molekul sederhana menjadi lebih kompleks hingga pada prosesnya membutuhkan energi. Sekarang kita akan membahas katabolisme. Proses katabolisme yang memecah molekul besar menjadi lebih kecil merupakan reaksi eksergonik. Proses metabolisme yang berasal dari tubuh manusia berasal dari bahan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak, dan pelepasan energi tersebut berupa ATP, sehingga manusia dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Salah satu contoh katabolisme adalah respirasi sel. Untuk memecah molekul gula oksigen menjadi energi atau ATP, air dan karbon dioksida. Proses respirasi ini terjadi di mitokondria. Proses respirasi sel dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob yang memerlukan oksigen dan respirasi anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Respirasi aerob dibagi menjadi 4 tahap. Pertama, glikolisis, 2 dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Dengan penjelasan sebagai berikut. Glikolisis merupakan proses pemecahan glukosa atau gula di dalam darah melibatkan beberapa enzim atau mengubah glukosa menjadi asam pirufat dan menghasilkan NADH dan ATP. Dengan rumus ini, tahap kedua dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat akan dirubah lagi menjadi asetil-CoA. Pada tahap ini terjadi pelepasan satu atom karbon dan terjadi penambahan molekul koenzim A, dan juga terjadi proses NADH. Dari proses NAD+ ditambah H. Tahap ketiga adalah siklus Krebs yang prosesnya terjadi di matrik mitokondria. Pada tahap ini terjadi proses penguraian siklus asam sitrat. Asetil-CoA yang mengandung 2 atom karbon akan bersenyawa dengan oksaloaksetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga menjadi 6 atom karbon, sehingga akan terbentuk senyawa sitrat dengan 6 atom karbon. Pada tahap selanjutnya, asam sitrat menjadi isositrat yang kemudian bereaksi lagi menjadi alfa-ketoglutarat. Pada tahap ini juga terjadi pelepasan satu atom karbon yang kemudian berubah lagi menjadi suksinil-CoA. Pada pelepasan atom karbon itu juga terjadi, pada tahapan ini juga terjadi proses pembentukan NADH. Kemudian lanjut dari suksinil-CoA menjadi suksinat, dan pada tahapan ini terbentuklah ATP. Dari suksinat sampai oksaloaksetat, dari suksinat kemudian berubah menjadi fumarat. Ini akan terbentuk FADH. Kemudian dari fumalat berubah lagi menjadi malat, yang kemudian menjadi oksaloasetat. Pada tahapan ini terjadi juga pembentukan NADH. Pada siklus ini terjadi 3 proses NADH, 1 proses FADH, dan 1 ATP. Pada tahapan ini kita hanya membahas proses 1 asetil-CoA, sementara proses yang terjadi adalah 2 asetil-CoA.
Maka hasil yang didapat pada siklus Krebs adalah 2 ATP, 2 FADH, 2 CO2, dan 6 NADH. Tahap keempat, transport elektron, yang merupakan tahap terakhir dari tahap respirasi. Di sini terjadi peristiwa pemindahan elektron untuk membentuk air dan ATP, serta melepaskan sejumlah energi dalam bentuk panas. Fungsi dari transfer elektron adalah mengoksidasi NADH dan FADH menjadi ATP. 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Pada sel prokariotik dan sel eukariotik terdapat perbedaan ATP yang dihasilkan. Pada sel prokariotik jumlah ATP sebanyak 38, sedangkan eukariotik 36. Hal ini disebabkan karena pada organisme eukariotik NADH dan FADH2 terjadi di membran mitokondria, sedangkan pada saat glikolisis terjadi di sitosol, sehingga NADH tersebut harus dimasukkan ke dalam mitokondria. Dalam pemindahan ini memerlukan ATP sebanyak 2 buah ATP, sehingga total ATP yang dihasilkan 38 ATP dikurangi 2 ATP menjadi 36 ATP. Respirasi anaerob atau disebut reaksi fermentasi. Respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi ini terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokariotik ataupun makhluk hidup anseluler yang berada pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Proses fermentasi dibagi menjadi 2, fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol. Proses ini seperti ragi dibantu oleh mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan fermentasi asam laktat dibantu oleh bakteri seperti Lactobacillus sp. Fermentasi alkohol. Contohnya, proses pembuatan roti. Selama fermentasi alkohol, enzim pada ragi akan bereaksi pada pati dan gula untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida terbentuk akan menyebabkan roti menjadi mengembang sehingga adonan akan lebih ringan dan lebih besar. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Urutan reaksi pembebasan CO2 dari asam pirufat kemudian diubah menjadi asetildehid. Kemudian asetildehid direduksi oleh NADH menjadi etanol dan NAD+ yang terbentuk akan menjadi glikolisis. Reaksi kimia yang dihasilkan adalah 2 etanol plus 2 ATP dan plus 2 CO2. Fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat dengan bantuan NADH yang membentuk asam laktat, sehingga mendapatkan hasil 2 asam laktat plus 2 ATP plus 2 NADH. Anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul yang sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks sehingga pada prosesnya membutuhkan energi. Matahari adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Bagi tumbuhan, matahari berfungsi sebagai proses fotosintesis. Dan proses fotosintesis termasuk proses anabolisme. Kita akan membahas materi tentang proses fotosintesis. H2O atau air diserap oleh akar secara osmosis dalam bentuk ion melalui celah dinding sel, kemudian masuk ke dalam xilem. Dengan proses kapilaritas, air dibawa menuju daun, sedangkan CO2 atau karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata.
Sedangkan cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia atau pembakaran yang akan menghasilkan gula. Dari hasil fotosintesis inilah kemudian makanan diedarkan seluruh bagian tumbuhan untuk bernapas, berkembang biak, tumbuh, dan sisanya akan disimpan di dalam cadangan makanan. Dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa H2O dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa gula, oksigen, dan air. Dengan rumus kimia, 6CO2 plus 12H2O plus cahaya menghasilkan gula C612O6 plus 6O2 plus 6H2O. Proses fotosintesis dibagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang, proses fotosintesis memerlukan cahaya dan prosesnya terjadi di grana ditumpukan tilakoid, sedangkan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya karena prosesnya menggunakan energi kimia. Reaksi terang, reaksi ini digerakkan oleh foton, di mana energi sinar matahari digunakan untuk oksidasi fotokimia H2O menjadi O2. Elektron yang dihasilkan dipakai untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Sedangkan reaksi gelap merupakan reaksi asimilasi karbon. Sintesis karbohidrat dari CO2 dan H2O dengan menggunakan hasil reaksi terang. Reaksi ini terjadi di stroma dan merupakan pembentukan glukosa. Proses reaksi gelap dibagi menjadi tiga tahap. Pertama fiksasi, kedua reduksi, dan ketiga regenerasi. Pertama, tahap fiksasi. Tahap ini merupakan penangkapan CO2 dari udara bebas, kemudian akan terjadi penyatuan ribolos bifosfat oleh enzim Rubisco yang membentuk 6 molekul 3-fosfogliserat. Tahap kedua adalah reduksi. Terjadi fosforilasi PGA oleh ATP. NADPH mereduksi 3-fosfogliserat menjadi 1,3-fosfogliserat dehid atau DPGA yang dibantu dengan ATP jadi 6-fosfogliserat dehid atau PGAL atau molekul GA3P. Tahap ketiga adalah regenerasi. Pada tahap ini terjadi penerimaan CO2 atau RUBP yang terjadi dalam rangkaian reaksi kompleks. Pada tahap ini terjadi pelepasan satu molekul GA3P atau fosfogliserat dehid menjadi glukosa yang disintesis menjadi setengah molekul glukosa. Sisanya 5 molekul fosfogliserat dehid akan diregenerasi menjadi 3 RUBP yang kemudian akan diubah menjadi glukosa. Kemudian siklus akan berulang kembali. Demikian pembahasan singkat metabolisme. Sampai jumpa di episode yang lain.